Halo, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan siang hari ini. Kali ini saya mau mulai dengan sharing. Saya bersama beberapa teman GKI Cimahi secara rutin seminggu sekali di hari Rabu bertemu dalam sebuah kelompok diskusi Alkitab atau pemahaman Alkitab. Sebetulnya ini diselenggarakan oleh Komisi Dewasa. Di sini kami bisa saling sharing, saling mendoakan, juga berdiskusi, mempelajari Alkitab, mencoba menemukan pelajaran-pelajaran berharga dari Alkitab itu. Makanya kelompok ini dinamakan pemahaman Alkitab penemuan. Banyak berkat yang kami rasakan dan saling bagikan. Dan di minggu lalu kami masuk dalam rangkaian pemahaman Alkitab dari Injil Matius dalam untaian khotbah Yesus di bukit sampai pada satu perikop Alkitab yang berisikan hanya satu ayat, yakni Matius 7 ayat 6. Menariknya adalah ayat ini menggunakan gaya bahasa atau majas, sindiran, metafora, simbolik yang keras, sinisme, bahkan boleh dikatakan sarkastik. Dalam khotbahnya ini, Tuhan Yesus menggunakan bahasa simbolik yang membandingkan manusia dengan sikap atau sifat karakter makhluk hidup lainnya dalam ungkapannya. LAI memberi judul ayat ini, Hal yang Kudus dan yang Berharga. Bunyi dari Matius 7 ayat 6 ini adalah, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mari kita ulas satu persatu maksud dari ayat ini. Binatang anjing dan babi dalam konteks saat itu adalah binatang yang kotor, jorok, bahkan mereka pemakan kotoran. Di sisi lain babi dikatakan sebagai makhluk yang bodoh, tapi anjing walaupun boleh katakan pintar ya, tapi dia licik, tidak tahu adat, dan banyak hal-hal yang buruk yang lain tersemat pada kedua jenis binatang ini. Ayat Alkitab yang lain tentang anjing pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 26. Tentunya dalam konteks yang berbeda ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Hal ini Tuhan Yesus katakan kepada seorang perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan, dan kemudian Yesus menyembuhkan anak itu. Kemudian di surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 3 ayat 2, Paulus dengan gaya bahasa simbolik juga memperingatkan kepada jemaat untuk waspada terhadap para pemimpin ibadah yang hatinya palsu, munafik. Dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Rasul Paulus juga menyamakan manusia jahat tadi dengan anjing. Kemudian Rasul Petrus juga pernah menyatakan hal yang senada yang ia tujukan kepada orang-orang jahat di mata Tuhan yang berbalik mengingkari diri dan mengingkari hakikat keselamatan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mungkin Rasul Petrus mengacu pada ayat perjanjian lama dari Amsal 26 ayat 11.
seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang yang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sekarang kita beralih dulu pada kata barang yang kudus dan mutiara. Kata ini juga pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam perumpamaan yang diuraikannya di Matius 13 ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tentunya ini terkait dengan konteks ayat-ayat yang sebelumnya, yakni ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mutiara sebagai barang yang berharga dipakai sebagai metafora kerajaan surga. Ini dengan jelas digambarkan oleh Yesus. Digambarkan oleh Yohanes juga ya, dalam penglihatannya di Pulau Patmos dalam Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Sekali lagi, mutiara-mutiara yang berharga menggambarkan juga hal yang kudus dalam pernyataan gaya bahasa simbolik. Kemudian, apa kaitannya antara anjing-anjing dan babi dengan yang kudus dan mutiara? Tentu saja, anjing dan babi tidak tahu menghargai kekudusan dan benda-benda berharga seperti mutiara itu. Mereka akan menginjak-injaknya dengan kakinya, bahkan mereka berbalik dan mengoyak kita. Bolehlah kita menginterpretasikan kepada orang-orang yang bebal yang menolak keselamatan melalui karya Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang kudus. Banyak perumpamaan yang digambarkan mengenai penolakan ini, seperti dalam perumpamaan tentang seorang tuan tanah pemilik lahan kebun dengan penggarap-penggarap kebun anggur yang bukan saja memukul dan membunuh para hamba pemilik kebun, mereka juga tidak segan membunuh sang anak yang diutus oleh pemilik kebun itu. Perumpamaan ini jelas ditujukan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Itu tertulis dalam Matius 21 ayat 33 sampai 45. Puncaknya pada penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Nah, kalau begitu, pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana sikap dari kita, orang percaya terhadap keselamatan dari Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus? Jangan sampai kita mengoyak dan menyalibkannya lagi. Seperti yang digambarkan dalam Yesaya 56 ayat 10 dan 11. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap, tidak tahu kenyang, dan orang-orang itu adalah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Orang-orang seperti itu pada akhirnya ditolak masuk kerajaan Allah. Pada ujungnya ganjaran terhadap orang-orang itu tertulis dalam Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang menciptai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tentunya hal ini menjadi otokritik bagi kita, pelajaran dan peringatan bagi kita agar sungguh-sungguh dalam menerima
memelihara, dan mempertahankan, juga menyaksikan iman kita kepada Kristus, serta melakukan karya keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.